Sore Ibu, perkenalkan nama saya Mayor dari kelompok 15. Di sini saya ingin menjelaskan dan ingin mempresentasikan tentang boundary test. Pertama yaitu boundary testing itu intinya adalah menguji sistem di titik-titik ekstrim. Karena biasanya bug atau kesalahan muncul bukan di tengah-tengah data, tapi di batas minimum dan maksimum. Jadi dengan metode ini kita bisa tahu apakah sistem tetap stabil ketika menerima nilai yang ekstrim. Konsep dasar, konsep dasar boundary testing adalah kita pilih data uji yang ada sekitar batas. Misalnya kalau sistem hanya menerima angka 1 sampai 100, kita coba angka 0, 1, 2, 99, 100, dan 101. Jadi kita tahu mana yang seharusnya diterima dan mana yang harus ditolak. Tujuan utamanya adalah memastikan sistem tetap berjalan normal di kondisi ekstrim dan bisa menolak input yang tidak valid. Dengan begitu, data tetap aman dan aplikasi lebih andal sebelum dirilis ke dunia. Hubungan dengan equivalence partitioning adalah boundary testing ini sering dikaitkan dengan equivalence partitioning. Kalau equivalence partitioning membagi data ke dalam kelas-kelas, maka boundary testing fokus di batas antara kelas itu. Dua metode ini saling melengkapi supaya cakupan pengujian lebih luas dan efisien. Contoh kasus validasi umur. Contohnya itu, kalau sistem hanya menerima umur 18 sampai 60, maka kita uji dengan nilai 17, 18, 19, 59, 60, dan 61. Hasilnya sistem harus menolak yang 17 dan 61, tapi menerima yang antara 18 sampai 60. Ini memastikan logika validasi berjalan dengan benar. Yang kedua, contoh kasus nilai ujian. Misalnya untuk nilai ujian yang cuma boleh 0 sampai 100. Kita tes min 1, 0, 1, 99, 100, dan 101. Kalau sistem menolak min 1 dan 101, berarti validasinya sudah aman. Ini penting untuk menjaga keakuratan data nilai. Yang ketiga, contoh kasusnya itu input username. Untuk username biasanya dibatasi antara 5 sampai 15 karakter. Jadi kita tes panjang 4, 5, 6, 14, 15, dan 16 karakter. Dari sini kita tahu sistem benar-benar menolak yang terlalu pendek atau panjang. Dan contoh kasus gaji. Kasus gaji kalau di aplikasi RD, misalnya gaji harus antara 3 juta sampai 50 juta. Kita tes sedikit di bawah dan di atas batas itu. Tujuannya supaya sistem nggak salah hitung atau salah validasi data keuangan. Dan boundary testing dalam white box testing. Tapi bisa juga dipakai di white box testing karena di situ kita bisa lihat struktur kode di dalamnya. Jadi penguji bisa memastikan logika di batas-batas itu diimplementasikan dengan benar. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah boundary testing ini efisien dan sering menemukan bug yang terlewat metode lain. Tapi ada juga batasannya. Misalnya nggak cocok untuk data yang nggak punya batas jelas seperti pengguna. Kesimpulannya adalah boundary testing adalah bagian penting dari quality assurance dengan mengetes nilai batas. Kita bisa mencegah bug besar dan memastikan sistem tetap stabil di kondisi ekstrim. Jadi setiap proyek sebaiknya selalu menyertakan pengujian ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu.